Hai semua, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk video kali ini gue mau ngejelasin suatu jargon yang sering dikemukakan oleh para debaters. Mekanisme. Mekanisme ini apa sih? Mekanisme. Kalau debat itu harus ada mekanismenya, harus ada model. Nah, terkadang kita bingung apa sih model itu, apa sih mekanisme. Nah, di sini gue mau ngejelasin sedikit tentang itu. So, mekanisme itu sebenarnya hanya sebuah action plan. Action plan di tim pemerintah biasanya dikemukakan di tim pemerintah, bisa juga dari tim oposisi, tapi biasanya datang dari tim pemerintah. Action plan untuk merealisasikan goal atau merealisasikan cara untuk menyelesaikan masalah yang sudah diidentifikasi di tim pemerintah. Biasanya Prime Minister yang ngasih mekanisme atau model. Nah, kekuatan di mekanisme ini adalah apabila leader opposition itu setuju, opening opposition setuju bahwa model ini adil dan model ini oke, maka dari itu debat ini akan terjadi berdasarkan model yang sudah dikemukakan oleh Prime Minister. Nah, konteks mekanisme hanya ada di Prime Minister dan leader of opposition. Orang yang lain nggak boleh ngekontes mekanisme ini setelah lewat dari dua layer tersebut. Contohnya, misalkan Prime Minister mendefinisikan motion ini sebagai A dan mekanismenya B. Apabila leader of opposition setuju, debat ini akan mengalir berdasarkan mekanisme yang dibawa oleh opening government atau Prime Minister. Ada beberapa debat apakah ini bisa dikontes di closing debate, apakah bisa direfleksikan lagi apabila bisa diperbaiki lagi oleh closing government atau closing opposition. Aku kira di debat yang sekarang apabila opening government kurang mendefinisikan atau definisinya kurang jelas dan mekanismenya kurang dalam, dan opening opposition setuju dan mengikuti flow-nya opening government, di sini closing government bisa dengan apabila benar-benar tidak jelas sama sekali, opening government tuh benar-benar ngayal ngedefinisiin dan memberikan mekanismenya ngayal dan gak nyambung sama sekali sama motionnya, closing government wajib untuk membenarkan debat tersebut. Namun harus sangat berhati-hati untuk membenarkan mosi di closing half, karena kita harus melihat apakah opening government memiliki sedikit definisi yang benar, sedikit aja yang benar. Kalau misalkan kita menemukan sedikit definisi yang benar, kita harus mengikuti hal tersebut. Bayangkan kalau kalau misalkan kita sebagai closing government tidak mengikuti apa yang dibilang sama opening government, berarti itu namanya backstabbing. Artinya kita menolak definisi opening government, kita mendefinisikan debat itu, which is not a good idea, karena debat haruslah koheren. Jadi di opening debate itu pembukaan debatnya, definisi dan lain-lain, di belakang pendalaman aktor, pendalaman analisis, pendalaman senario yang berbeda dan lain-lain. Maka dari itu tidaklah disarankan untuk closing debate untuk membenarkan definisi atau mekanisme di opening debate. Namun leader of opposition punya kewajiban untuk membenarkan mekanismenya Prime Minister apabila definisinya salah dan ngayal dan gak jelas kemana-mana. Oke, jadi itu konklusinya untuk mekanisme. Pertama, Prime Minister yang menjelaskan mekanismenya. Biasanya leader of opposition akan menilai apakah definisinya tepat ataukah definisinya ngayal. Mekanismenya tepat atau mekanismenya ngayal. Kalau misalkan leader of opposition merasa mekanismenya tidak adil, tidak koheren, tidak nyambung sama debatnya, dia wajib untuk membenarkan mekanisme agar flow debatnya menjadi lebih baik ke belakangnya juga. Dan tidak disarankan untuk closing debate membenarkan mekanisme dari depan apabila mekanismenya sudah dianggap logical atau dianggap sudah standar. Maksudnya nggak perlu bagus, tapi yang penting sudah nyambung ke motionnya dan sudah oke. Ya, kewajiban yang closing government untuk menguatkan mekanismenya, misalnya menambahkan itu nggak apa-apa, untuk mengkomplementer misalnya mekanisme A itu pemerintah melakukan apa, mekanisme B ditambahkan oleh closing government untuk mendukung mekanisme A, maka aku akan menambahkan mekanisme B, itu nggak apa-apa.
selama tidak menolak dan mereject mekanisme yang diberikan oleh opening government apabila mekanismenya sudah logical dan sudah mengikuti arahan yang tepat. Kalau mekanismenya ngayal dan berbeda sama sekali, tolak nggak apa-apa. Tapi itu sangat-sangat tidak dianjurkan karena akan membuat debatnya hancur. Jangan dilakukan karena itu tidak strategik sama sekali. Nah, mungkin untuk yang bingung, mekanisme itu kayak apa sih contohnya? Jadi ada dua. Saya akan menjelaskan dua hal di sini. Oke. Motion pertama, this house would restrict advertising aimed at children, atau dewan ini membatasi iklan yang ditargetkan kepada anak. Nah, di sini kan would, biasanya motion yang membutuhkan action plan atau mekanisme adalah motion yang berawalan akan, kalau di KDMI, kalau di Indonesia would. Karena dia kelihatan kan dari wordingnya, kita akan membatasi. Pertanyaan pertama juri, cara batasinya gimana? Apa yang akan kamu lakukan? Action plan-nya apa dari tim pemerintah? Nah, mekanisme itu simply ngelist action plan apa yang akan dilakukan oleh tim pemerintah. Pertama misalkan, kan di sini membatasi, bukan melarang. Berarti ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Di sini gue menjelasin kalau ya udah iklan makanan, mainan, segala yang konsumeris, yang contohnya yang digambar itu kan Kool-Aid ya, yang kayak gini kita akan melarang si hal komersial ini. Namun kalau misalkan iklannya edukatif, film kartun, dokumenter kayak gitu ya nggak ada masalah. Itu masih boleh, walaupun itu ditargetkan ke anak-anak, tapi dikarenakan itu edukatif dan entertainment itu nggak ada masalah. Tapi untuk komersialis kita larang, kan dibatasi bukan dilarang. Nah, itu mekanisme untuk yang motion ini. Gunanya apa? Satu, membuat posisi kalian jadi semakin strategis. Jadi, semua argumen kalian akan terikat dengan action plan ini. Kalau argumen kalian terpisah dengan action plan-nya, berarti argumen kalian nggak persuasif dong. Lu ngelakuin A yang lu argue B. Gitu. Kalau misalkan di sini, kita nggak boleh ngejual, ngiklan sesuatu yang konsumeris. Berarti kan argumen kita bisa langsung fokus ke mengapa iklan yang konsumeris menghancurkan anak-anak. Contohnya, misalkan kita misalnya di status quo, di keadaan yang sekarang, itu mengiklankan tentang mainan, misalkan mainan yang begitu keren, atau fast food, let's say fast food Happy Meal ada mainannya. Nah, itu kan kurang baik. Kenapa? Pertama, fast food itu kan bahaya ya, adiktif. Dan kalau misalkan kita arahin ke anak-anak, mungkin anak-anak tidak bisa memfilter iklan tersebut, pengen mainannya, suka makanannya, ngerengek ke orang tuanya, mereka beli fast food, dan efeknya akan jauh lebih jelek ke depannya. Misalkan mereka jadi nggak suka sayur, misalkan pengennya burger terus akan jadi efek ke badan, misalnya, and so on. Kayak gitu. Jadi lebih strategik karena kita membawa debatnya ke ranah yang kita mengerti, dan kita membatasi debatnya ke ranah yang ya udah, nggak usah debatin ini. Nah, ini salah satu mekanisme yang patut diterima dan harus diterima oleh tim, dikarenakan ini logical, clear, maksudnya nggak ngayal, jelas banget, karena ini kan membatasi, berarti kan ada yang dibatas, ada yang dibolehkan. Apa yang dibolehkan ditentukan oleh tim government, apa yang dibatasi ditentukan oleh tim government. Ini adil, dan tim oposisi harus menerima mekanisme ini dan harus berdebat dengan mekanisme, dengan action plan ini. Tim oposisi bisa bilang kalau konsumerisme tidak bermasalah kalau misalkan diiklankan ke anak, karena misalnya apa, terserah argumennya apa di tim oposisi. Di closing government bisa menebalkan argumen tentang mengapa komersialisme menghancurkan anak-anak, misalkan, atau mungkin perspektif yang lain, terserah. Di motion yang kedua, this house would arm teachers. Dewan ini akan mempersenjatai para guru. Mekanismenya agak lebih detail karena arm tidak menjelaskan harus arm seperti apa, armnya apa, misalkan, mungkin bisa dijelaskan di mekanismenya. Nah, mekanisme ini sangat strategis agar oposisi tidak bisa membantah argumen yang sudah obvious atau yang udah jelas banget. Misalkan, ini kan kalau kita memberikan senjata ke guru, mungkin tim oposisi akan berpikir, wah nanti gurunya bakal brutal nih kalau ngajar, bisa ditodong anaknya, gitu ya, ekstrim argumennya. Nah, di sini kan nggak mungkin ya, maksudnya maka dari itu tim pemerintah
bisa bilang kalau oh gurunya kan dilatih kok sama profesional, jadi mereka nggak akan mishandle, misalnya oh tiba-tiba salah nembak nggak bisa pakai ngoperasi senjatanya dengan salah misalkan. Mereka udah ngerti dan kalau udah mahir baru boleh pegang senjata misalkan. Terus yang kedua, untuk menebalkan argumen di mana kalau guru bawa senjatanya keluar nanti tembak-tembakin keluar kalau dia marah. Nah, kita bilang aja ya udah, kan terikat kontrak sekolah. Jadi kalau misalkan udah keluar sekolah ya kasih lagi senjatanya, ini cuma buat prioritas di sekolah misalkan. Yang ketiga, tambahin aja kan guru terikat hukum federal, jadi kalau misalnya senjatanya digunakan di situasi tidak darurat, misalnya lagi marah nembakin senjatanya ke anak-anak, ya kan dipecat juga, ditindak sesuai hukum. Nah, gunanya mekanisme di tim pemerintah adalah untuk mengklarifikasi argumen yang sudah sangat jelas dan tidak harus diargumentasikan lagi oleh tim oposisi. Tim oposisi nggak boleh bilang kalau, oh guru-gurunya nggak profesional, nggak bisa pakai senjata. Kita udah jelas, hanya guru yang boleh memegang senjata, mereka harus latihan dulu. Tapi kan gurunya nanti bisa sewenang-wenang pakai senjatanya. Oh enggak, kalau senjatanya juga nggak bisa dibawa keluar, dan kalau misalkan mereka menggunakannya secara tidak sesuai prioritas, mereka akan dipecat, terus akan dipenjara misalkan. Begitu. Itu mekanisme secara gamblang dan secara mudah. Kenapa mekanisme penting? Pertama, untuk menjelaskan ke semua tim, action plan-nya tim government itu apa, atau tim pemerintah itu apa, opening government, dan tim oposisi haruslah berargumen dengan dalam ranah yang sama. Kedua, kegunaan mekanisme adalah untuk menghilangkan argumentasi-argumentasi yang sudah terlalu umum diberikan oleh tim oposisi dan bahkan tim pemerintah. Begitu, jadi tidak harus diargumentasikan lagi karena itu udah obvious, udah terlalu jelas, jadi kita masukkan ke dalam mekanisme dan semuanya clear. Alright, terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini berguna. Thank you. Bye.